Ini sudah di-share kepada Bapak Ibu, sudah diterima kah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Ini bahan yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Di samping ini boleh Bapak Ibu buat referensi lainnya. Ini memang garis besarnya saja. Tapi itu pun kalau mau dilengkapi, Bapak Ibu bisa mendapatkan di buku panduan untuk penulisan tesis. Dan itu nanti juga akan diperlukan buku panduan itu untuk monitoring bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Karena ada lembaran bimbingan di buku itu, yang nanti kalau sudah ditetapkan dosen pembimbing, Bapak Ibu harus mencantumkan kapan dilakukan bimbingan, kemudian materi yang dibimbing, dan seterusnya. Nanti ada tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Nah, itu buku tersedia di kooperasinya IMI. Nanti mungkin bisa salah satu, apakah Pak Joni mungkin langsung bisa mengkoordinirnya. Di buku itu nanti ada bimbingan penulisan tesis juga. Ya. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu, saya juga nanti akan buatkan template dalam arti bagaimana halaman depan menulisnya, ukuran huruf, kemudian samping kiri kanan atas gitu sudah ada. Jadi Ibu tinggal nimpa aja. Ya, sudah bisa seperti itu. Begitu juga halaman di dalam, daftar isi, mungkin tinggal ganti-ganti aja. Untuk lebih memudahkan Bapak Ibu dalam penulisan hasil risetnya. Ini kita bicara mengenai metodologi riset, dan ini penggunaan terapan di sini. Kita bukan riset basic untuk mendapatkan ilmu baru, tidak, tapi lebih kepada penerapannya, bagaimana menyelesaikan sebuah masalah di tempat kerja Ibu, mungkin terutama kita sarankan untuk diriset, dilakukan di tempat Bapak Ibu bekerja atau di perusahaan Bapak Ibu yang Ibu punya, sehingga lebih familiar, lebih paham dengan kondisinya. Tapi tidak pun nggak apa-apa, tapi tentu saja harus memerlukan pengamatan awal dulu, kemudian melakukan riset awal, dan mendiskusikan dengan orang-orang yang paham dengan kondisi di tempat itu. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada penulisan bab 1. Saya ulangi lagi. Kalau ada yang perlu ditanyakan dari ini, tulisan ini, silakan aja ya Bapak Ibu. Ada 6 bab. Tesis itu ada 6 bab. Ada bab 1-nya mengenai pendahuluan. Bab 2, sebentar, suara saya bisa terdengar jelas? Putus-putus, Pak. Putus-putus ya. Tes, masih putus-putus? Jelas Pak, jelas. Oh jelas ya. Udah jelas, Pak. Jelas. Pak Ansori, bisa dengar suara saya, Pak Ansori? Ibu Rifa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa jelas? Pak Jelas, Mirudin? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Jadi bab 1 mengenai pendahuluan. Lalu bab 2 mengenai teori. Bab 3 metodologi.
Bab 4 mengenai company profile. Nomor 5 mengenai analisis. Bab 6 mengenai kesimpulan. Jadi sederhana saja, gampang sekali. Ada 6 bab. Tinggal nanti saya kasih template-nya, Bapak Ibu boleh masukkan ke dalam setiap bab ini. Dan mungkin lebih gampang ya. Baik. Bab 1 itu mengenai pendahuluan, ini bicaranya mengenai masalah. Jadi sekali lagi mengenai masalah. Riset dilaksanakan karena memang ada masalah yang perlu dicarikan solusinya. Diawali dengan latar belakang masalah. Mengapa kita melakukan penelitian mengenai objek itu? Seberapa penting objek itu? Nanti Bapak Ibu boleh berawal dari yang makro dulu, baru masuk ke mikro. Kemudian diidentifikasi masalahnya, baik masalah itu sendiri maupun masalah-masalah penyebabnya. Lalu penyebab itu mungkin banyak, secara teoritis Bapak dan Ibu dapatkan, lalu dibatasi beberapa saja yang akan diriset. Dari 5 yang dinyatakan oleh penelitian-penelitian terdahulu atau berdasarkan teori, Bapak Ibu hanya batasi sesuai dengan isu yang ada di lapangan, mungkin hanya 2. Kemudian dirumuskan masalahnya dengan membuat pertanyaan penelitian. Sama, tujuan penelitian itu dalam bentuk kalimat positif. Kemudian dibuat kegunaan. Tujuan penelitian nanti akan sejalan dengan kesimpulan. Kesimpulan ini nanti akan menjawab dari tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian akhirnya kita simpulkan. 4 yang kita tuju, maka kesimpulannya nanti 4. Sebaiknya begitu, minimal. Kalau kegunaan nanti jawabannya ialah saran-saran. Jadi dari kegunaan Bapak Ibu nanti menyarankan apa, di saran nanti keluar. Baru dia jadinya ada kegunaan. Saya kira sebagai gambaran itu, berikutnya, berikutnya. Apa yang ada di latar belakang, yaitu mengenai masalah. Alasan mengapa masalah tersebut perlu diteliti. Penelitian berangkat dari masalah, dan masalah itu sendiri mengapa perlu diteliti. Kalau tidak diteliti, apa dampak negatif? Dan bagaimana kajian terdahulu dengan masalah tersebut. Kemudian masalah juga latar belakang ini memperlihatkan bahwa yang dikatakan masalah itu ialah adanya penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi. Atau kalau kita lihat lebih lanjut, antara rencana dengan kenyataan, antara harapan dengan kenyataan, rencana dengan pelaksanaan. Jadi ada gap. That's why. Ada penyimpangan. Tapi di samping ada penyimpangan, bisa juga tidak ada penyimpangan, tapi dia dikategorikan sebagai masalah. Apa itu? Peluang pengembangan produk. Nah, itu adalah masalah. Peluang untuk pengembangan jasa, sistem, dan peluang untuk pengembangan bisnis. Itu bisa dikategorikan juga sebagai masalah. Adanya persaingan, itu masalah. Terdapat pengaduan, itu masalah. Dari mana kita dapatkan masalah-masalah ini? Masalah ini dapatnya dari referensi, bisa. Dari penelitian sebelumnya juga bisa. Atau
dari kajian awal kita, riset pendahuluan. Oke. Kemudian setelah masalahnya diketahui, kita ada lakukan di dalam identifikasi itu menjelaskan kejadian tersebut seperti apa. Jadi yang dependent variabelnya tadi kita jelaskan. Variabel tak bebasnya itu. Kalau simbolnya itu Y. Nah, variabel Y-nya itu kita jelaskan. Kenapa dia? Ada apa? Masalah apa pada variabel Y? Kemudian baru masuk kepada variabel independennya. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah tadi. Atau variabel independent variabel, variabel bebas. Dari mana dia dapat? Dari teori bisa. Apa saja yang menyebabkan misalkan mengenai kinerja, apa saja yang bisa meningkatkan atau menyebabkan penurunan kinerja. Teori banyak bisa didapatkan di sana. Atau melalui hasil riset orang sebelumnya. Bisa. Atau pemikiran hipotesis, baik berdasarkan ekspektasi kita atau mengenai masuk akal atau tidak. Jadi jalan pemikiran kita boleh. Nah, oleh sebab itu perlu adanya eksplorasi untuk bisa memahami apa saja penyebab-penyebab dari permasalahan tadi. Baik itu variabel bebasnya atau independent variable maupun independent variable. Kalau kita melihat misalkan banyak variabel yang bisa diperkirakan menyebabkan terjadinya satu masalah, maka pada bab subbab mengenai batasan nanti kita sebutkan dari misalkan kita teridentifikasi 6 masalah, kita hanya batasi untuk 3 saja. Kita batasi 3 saja supaya lebih fokus. Dan itulah yang kita lakukan penelitian hanya mengenai 3 itu saja. Lalu setelah itu, setelah dibatasi, buat apa ini masih batasan masalah tadi juga disesuaikan dengan ketersediaan teorinya. Sudah itu juga ketersediaan waktu Bapak Ibu untuk menelitinya. Jadi jangan terlalu memakan waktu yang bisa bertahun-tahun nanti nggak selesai. Kemudian tenaga dan dana serta mungkin faktor data juga. Ini tersedianya data. Kalau mengenai yang sulit datanya didapat, dianjurkan untuk tidak dilakukan. Misalkan Bapak harus ke mana ya? Ke istana ngambil datanya, nah itu mungkin perlu izin khusus dan seterusnya. Mungkin tidak usah di pinggir-pinggir istana aja boleh. Kemudian tersedianya izin dari yang berwenang. Ya. Jadi kita sarankan yang ini saja, yang praktis saja, mungkin lebih baik di tempat Bapak Ibu bekerja sehingga akan berkontribusi terhadap permasalahan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian setelah itu baru dibuat rumusannya. Rumusan masalah sebagaimana kita diskusikan kemarin, yaitu pertanyaan penelitian, mau ngapain? Mau meneliti apa? Nah, bisa jadi beberapa, mungkin kalau 4 pertanyaannya, maka tujuan kita adalah menjawab yang 4. Ya, hipotesisnya juga 4, kesimpulannya nanti 4. Jadi ini menuntun kita untuk konsisten dari sejak awal kita mempertanyakan kita mau meneliti apa. Itu dibuat di dalam rumusan masalah. Maka tujuannya juga itu, lalu nanti kesimpulan kita sampai akhirnya kesimpulan juga itu. Semua yang kita lakukan sesuai dengan rumusan masalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam masalah. Jadi isi tesis kita isinya hanya menjawab itu, termasuk teorinya.
Kalau 3 kita variabel yang kita teliti pada rumusan masalah, maka teorinya juga yang 3 itu. Tujuan tadi sudah, bahwa kita nanti dalam jadi rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang menyatakan hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel lain, dinyatakan dalam kalimat. Baik, pengantar saya mungkin sampai di sini. Saya stop dulu. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, kita ambil fotonya dulu. Kita untuk ini ya. Ada persyaratan saya lihat di dalam AIS itu, di dalam apa namanya, sistem itu saya harus store foto kehadiran Bapak Ibu. Jadi silakan dibuka foto kameranya, kita mau ambil fotonya. Silakan Pak Desardi, Pak siapa lagi yang belum nih, Pak Adi Yusuf, ya silakan. Ya Pak. Ya, kita mau absen dulu Pak. Siap. Ya, kita ambil fotonya. Silakan senyum. 1, 2, 3. Oke. Halaman berikutnya. Nggak ada. 1 halaman ya. 1 halaman. Baik. Baik Pak Joni, nanti absennya kirim ke saya ya Pak. Siap Pak. Kita berikan kesempatan kepada Pak Joni Sahwan untuk menyajikan materinya. Nanti diminta kepada Bapak Ibu untuk sumbang saran, memberikan masukan kepada Pak Joni bagaimana baiknya sesuai dengan teori-teori tadi yang sudah kita diskusikan, baik itu saya jelaskan maupun materinya sendiri yang sudah di-share kepada Bapak Ibu. Untuk ini kami persilakan Pak Joni, silakan. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama makasih kepada Pak Aswin memberi kepercayaan saya untuk mencoba Pak mempresentasikan hasil saya bab pendahuluan. Jadi judulnya nanti pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Mediraber Indonesia Jababeka. Kebetulan saya kerja di sini sebagai HRD dan GE. Latar belakangnya masalah untuk pendahuluan saya karena perkembangan zaman yang sangat cepat ya. Jadi membawa kita pada perubahan hidup manusia yang semakin pesat, di mana perubahan yang sangat signifikan dapat terlihat pada kemajuan perkembangan ekonomi yang ada. Di sekitar saya banyaknya perusahaan baru yang didirikan di Indonesia, baik berskala kecil maupun berskala besar. Jadi pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat membuat para usahawan pemula maupun yang sudah ada dengan menggunakan media sosial yang sangat memberi andil meningkatnya aktivitas ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat juga semakin tingginya persaingan perdagangan menjadikan perusahaan-perusahaan di Indonesia harus dapat bermain dan pandai dalam menciptakan sebuah keputusan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang baru. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan yang meningkat sejalan dengan tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berpotensi pada perusahaan. Hal ini sangat berpengaruh positif terhadap pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi pada dekade ini. Keadaan ini menjadi batu sandungan bagi sumber daya manusia, terutama untuk kalangan milenial,
dalam meningkatkan potensi dan kualitas diri. Maka kinerja merupakan kemampuan dalam usaha karyawan untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik atau yang lebih menonjol sampai tercapainya tujuan Sebentar. utama Nggak organisasi. kelihatan bahan presentasi Pak Joni nggak jalan. Ya belum nggak? Pak, belum sampai Pak. Ini masih Oh. prolog Pak. Masih prolog gitu. Iya. Silakan. Diprediksi 10 tahun ke depan penggunaan sumber daya manusia akan berkurang seiringnya teknologi yang semakin berkembang sangat pesat sehingga beralih ke menggunakan sumber daya teknologi seperti robot ataupun mesin yang dapat menyelesaikan pekerjaan. Seperti di pabrik saya, tadinya dalam satu mesin bisa dipegang, dua mesin bisa dipegang 3 orang, sekarang hanya 1 orang yang pegang. Dikarenakan udah menggunakan sebagian alat yang lebih canggih, ya semi robot. Untuk itu makanya karyawan memiliki peran penting dalam suatu perusahaan. Dengan kata lain, karyawan bukan saja sebagai fungsi operasional, melainkan juga sebagai satu aset bagi perusahaan untuk kepentingan jangka panjang. Tanpa ada karyawan, perusahaan ataupun organisasi sulit untuk mencapai tujuan. Seperti Novriansa mengatakan bahwa kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu motivasi kerja, disiplin kerja. Maka pada penelitian ini saya akan membahas tentang motivasi kerja dan disiplin kerja yang hubungannya terhadap kinerja karyawan. Yang pertama adalah latar belakangnya permasalahan kinerja karyawan. Dari pemantauan saya, ada beberapa lebih kurang 30 orang di tempat saya bekerja, banyak sikap karyawan yang tidak peduli terhadap perusahaan. Terlihat dari tidak mau ambil pusing untuk dan atas kemajuan perusahaan. Dan juga hasil pantauan saya yang lain, sikap karyawan yang kurang peduli dan kurangnya bertanggung jawab, dia tidak mau tahu, pokoknya gua kerja hasilnya bagus atau enggak, bodo amat gitu. Jadi kurang rasa pedulinya akan kerjaan dan kurang bertanggung jawab atas hasil. Yang ketiga, tidak adanya rasa memiliki atas perusahaan. Jadi self belonging atas perusahaan itu nggak ada. Cenderung tidak peduli. Terbukti contohnya dengan ada sampah dibiarkan tidak dikutip, ada orang-orang yang bermain dibiarkan cenderung diam. Jadi ini mempengaruhi kinerja ya, di mana kinerja itu adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan diberikan kepadanya. Nah, ini tidak tercapai ya kalau dilihat dari hasil pantauan saya. Kemudian latar belakang yang berikutnya adalah permasalahan motivasi karyawan. Di sini saya melihat ada 3, yaitu kurangnya rasa motivasi kerja di dalam diri karyawan, kurangnya rasa motivasi kerja di perusahaan, dan juga kurangnya motivasi dari perusahaan ke karyawan. Kelihatan sekali kurang motivasi kerja di dalam diri karyawan di PT Magic Rubber Indonesia. Contohnya ada beberapa karyawan yang tidak langsung terdorong untuk melaksanakan pekerjaan dengan sendirinya. Seperti contohnya masih ada karyawan yang menunda pekerjaan di saat pagi hari, padahal jam kerja telah masuk. Sudah mulai. Kadang mereka beristirahat belum pada waktunya untuk istirahat. Waktu belum menunjukkan untuk jam istirahat. Yang ketiga, selain itu juga hasil pengamatan saya bahwa masih kurangnya motivasi kerja dalam lingkungan kerja. Seperti ada beberapa karyawan yang berkumpul dan bercerita membahas hal yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan.
Tetapi rekan kerja yang berada di sekitarnya mengetahui, justru diam saja atau mengabaikannya. Dalam situasi seperti ini kan seharusnya bisa mengingatkan untuk tidak berkumpul seperti itu dan membahas hal yang tidak penting, yang tidak ada hubungan dengan perusahaan. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu faktor yang memacu seorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atas dorongan dari dalam diri sendiri atau dari faktor dari luar. Dengan kata lain, arti motivasi sebagai dorongan yang mengakibatkan seorang mau untuk mengerahkan kemampuannya dalam bentuk keahliannya atau keterampilannya. Latar belakang yang berikutnya adalah permasalahan disiplin kerja karyawan. Saya membagi 3. Yang pertama adanya karyawan yang sering terlambat, kurangnya disiplin kerja karyawan, dan keadaan kerja yang kurang kondusif. Ketiga faktor ini sangat mempengaruhi disiplin kerja. Tanpa adanya disiplin, maka segala kegiatan dilaksanakan akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Hasil pengamatan saya dijelaskan bahwa ada beberapa karyawan yang terlambat masuk kerja, selain itu juga kurang disiplin kerja karyawan dalam bekerja. Contoh, bermain HP di jam kerja, kadang tidak ada di tempat pada waktu jam kerja, banyak sering keluar untuk buang air kecil, jadi kurang kondusif. Jadi keadaan karena kurang kondusif itu disebabkan karena kurangnya disiplin karyawan dalam bekerja. Hal ini terjadi di beberapa karyawan, kadang duduk santai dan membahas hal-hal yang seperti saya bilang seperti tadi, yang tidak ada hubungan dengan perusahaan. Kemudian, atas dasar ketiga latar belakang ini, maka muncullah judul dari saya, ingin mengetahui tentang hal-hal ketiga itu, maka judulnya pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Magic Rubber Indonesia, khususnya Jababeka Plant. Berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, maka dapat saya simpulkan dan saya mencoba mengidentifikasi masalah menjadi 3. Yang pertama adalah kurangnya motivasi kerja karyawan PT Magic Rubber Indonesia Jababeka Plant. Yang kedua, kurangnya tingkat kedisiplinan karyawan PT Magic Rubber Indonesia Jababeka Plant. Yang ketiga, kurangnya kinerja karyawan PT Magic Rubber Indonesia Jababeka Plant. Untuk terjadinya penyimpangan penelitian yang mengenai masalah yang akan dibahas, di mana banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, berdasar latar belakang dan identifikasi masalah yang telah saya jelaskan di atas, maka saya mempersempit serta berkonsentrasi pada 3 masalah, yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, kinerja kerja, khususnya karyawan tetap di PT Magic Rubber Indonesia Jababeka Plant. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1, saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Magic Rubber Indonesia. Yang kedua, apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Magic Rubber Indonesia. Yang ketiga, apakah ada pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja PT Magic Rubber Indonesia Plant. Kemudian masuk ke dalam tujuan penelitian, saya juga membagi tujuan penelitian menjadi 3. Yang pertama, saya ingin mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan.
Yang kedua, saya juga ingin mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Meji Rubber Indonesia. Yang ketiga adalah saya ingin mengetahui pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja PT Meji Rubber Indonesia GBK Plan. Kemudian, manfaat dari penelitian ini saya bagi ke beberapa grup. Grup yang pertama adalah penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis, khususnya saya, merasa bahwa sangat bermanfaat di mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan, khususnya di pelajaran mata kuliah Pak Re, serta dapat dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan yang lebih jauh tentang penelitian bagi penulis. Kelompok kedua, bagi perusahaan sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi perusahaan dalam menyikapi masalah tenaga kerja yang mencakup motivasi, disiplin kerja, dan karyawan. Adapun kelompok yang berikutnya, bagi akademisi, berharap penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir adalah bagi peneliti yang akan datang, diharapkan hasil penelitian saya ini dapat digunakan sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah mengenai pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, dan saya berharap dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan datang. Demikian presentasi saya tentang bab pendahuluan. Saya berharap doanya semoga tesis saya lulus, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. alhamdulillah. Menarik nih, menarik. Jadi nanti kita diskusikan. Saya beri kesempatan dulu kepada Bapak Ibu, kita break dulu untuk sholat ya. Sholat. Berapa menit? Sekarang 15.20. Iya, Pak. Kira 15 menit ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk lagi nanti 20 tambah 15, 35. Ya, 15 menit sesudah ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, baik, Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih.
Pak Oki nanya, Bang Jari mau ambil air. Air ada di dia, ada. Kenapa nggak lagi kemana? Udah saya tanya kemarin. Terus dia bilang nanti saya lihat dulu. Terus tadi siang mau nanya lagi. Terus bawa air, ini airnya berapa? Terus saya mau galon apa yang saja biar gampang ganti. Boy. Ini aja. Galon ganti.
Pak Ansori, satu. Siapa lagi? Boleh Ya, Pak. Pak. Pak Malik, dua. Siapa? Baik, Pak. Saya boleh tanggapin ya. Satu lagi. Tiga termin pertama nih, 3 orang dulu. Siapa lagi? Pak Ansori, Pak Malik, sama silakan. Saya boleh, Pak. Pak Desardi. 3. Silakan. Maksud saya motivasi dan disiplin terhadap kinerja ya. Itu sudah banyak dilakukan penelitian ya, baik S1, S2 dan mungkin S3 saya nggak tahu. Artinya apakah itu bisa doable? Ya pasti doable ya. Insya Allah Pak Joni ya gitu ya. Referensinya banyak gitu ya. Amin. Yang saya khawatirkan dosanya tidak setuju aja. Karena sudah banyak sekali itu maksudnya topik-topik disiplin terhadap kinerja, kemudian tadi motivasi, ada lagi etika juga terhadap kinerja, itu banyak sekali gitu. Nah itu Pak Aswin, ya sebenarnya jadi kendala kita kalau dosennya nggak setuju ya nggak bisa dilanjutkan kan begitu, kira-kira begitu sih. Bimbingnya Mas Joni. Saya pun kalau topik itu juga bisa saya lakukan juga di kantor saya sekarang gitu ya, kalaupun kemudian saya memutuskan ngambil sumber daya manusia, pasti sumber daya manusia topik yang generalnya adalah itu ya, benar Pak Joni ya. Yep. Permasalahan umum di sumber daya manusia kan memang itu ya, itu memang topiknya yang harus di riset ya. Cuma khawatir aja dosennya kemudian kadang-kadang kan ini udah sering sekali orang lakukan, apakah nggak ada yang lain misalnya, saya nggak tahu. Makasih Pak. Itu Pak tanggapan saya Pak Joni. Good luck Mas Joni. Silakan. Pak Joni silakan dulu Pak. Atau yang lanjut dulu, Pak Ansori sudah. Tadi siapa lagi yang kedua tadi? Pak Malik. Pak Malik ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Tadi yang disampaikan Pak Ansori ada benernya juga, soalnya judul saya pun kurang lebih sama. Izin bertanya Pak, terkait tadi batasan masalah. Tadi dari slide yang ditampilkan itu batasannya tidak ada batasan secara detail. Contoh, apakah penelitian tersebut misalnya seluruh karyawan PT Meiji termasuk cleaning service, security dan yang lainnya. Jadi tadi saya lihat batasannya itu belum ada. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, makasih. Lapisan mana di karyawan itu yang akan diteliti ya? Ya. Betul Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Itu jadi variabel Mas Malik. Oh iya baik Pak. Jadi yang karyawan level ini kan begitu yang dulu kita semester kemarin kan gitu. Kira-kira gitu ya kali ya. Memang itu jadi kemudian salah satu pendidikan, posisi kayak gitu ya. Pak Desardi, silakan Pak. Ya Pak, ya, izin cuma sekedar konfirmasi Pak Joni, kalau tadi yang disampaikan Pak Joni itu mungkin saya tadi kurang memahami secara utuh. Kalau teknik nanti pengumpulan data atau informasinya tadi seperti apa ya Pak? Terus kemudian kalau memakai kuesioner itu minimal berapa ya Pak? Ya mungkin terus yang terakhir mungkin kurang lebih sama seperti Pak Malik Abdul Aziz tadi yang disampaikan.
Nah, itu barangkali batasan itu mungkin ya tadi juga Pak Ansori sampaikan juga sih. Apakah itu nanti di lingkungan staf atau pejabat strukturalnya atau seperti apa? Atau nanti kayak gimana Pak? Mohon penjelasan. Ya, nggak jelas ya Pak. Teknik pengumpulan data Oke. sudah itu level karyawan yang akan dijadikan objek penelitian. Ya. Ya gitu ya Pak Desardi. Bisa Iya, betul Pak. Kurang lebih gitu sama minimal berapa ya Pak kalau misalkan? Coba suaranya kurang terdengar Kurang jelas suaranya. Oh, sorry Pak. Device saya Pak. Mungkin ya itu Pak, satu tadi teknik pengumpulannya seperti apa, terus kemudian nanti minimal ada berapa data harus dikumpulkan ya, kalau untuk dapat simpulan gitu. Ya, silakan Pak Joni. Oke, makasih. Yang pertama Pak Ansori, memang banyak Pak, referensi saya juga banyak untuk ketika nyusun ini. Jadi ini sebenarnya titipan Pak dari atasan saya, Kawasesan, karena dia berharap banyak karena sebelum saya masuk motivasi agak lebih hancur Pak daripada sekarang. Disiplin juga agak lebih hancur, sekarang agak mendingan. Nah jadi untuk itu dia mau ini titipan untuk coba dibuktikanlah bahwa ini ada hubungan. Versinya dari orang Jepangnya Pak. Jadi ini sebenarnya juga saya tadinya nggak mau ambil ini Pak, cuma karena beliau minta ada meetingnya khusus lagi, ngomongnya heart to heart talk lagi, tolongin saya dong bahwa saya bisa bawa untuk presentasiin ke Jepang untuk ini. Ada nggak sih di Indonesia itu motivasinya berhubungan dengan motivasi dan disiplin itu apakah ada hubungan dengan kinerja, dengan hasil-hasil anak-anak yang sekarang? Itu Pak, jawabannya itu Pak. Nah, diterima atau enggaknya makanya ini Pak belum tahu, tapi saya mencoba ya karena ini titipan. Yang kedua, batasan masalah Pak, di situ tadi kalau diperhatiin batasan masalah saya sih sebenarnya khusus karyawan tetap PT Magic Rubber Indonesia Pak. Ya, mungkin batasannya hasil survei yang udah saya lakukan sebenarnya cuma karyawan sampai level up asisten manajer sebenarnya kemarin yang saya survei. Questionnaire maksudnya, yang saya questionnaire. Jadi batasannya itu khusus karyawan tetap. Kalau contohnya tadi kalau cleaning service kita pakai yayasan, jadi nggak saya ikutkan di dalam survei itu. Begitu Pak Abdul Aziz ya, batasan masalahnya khusus karyawan tetap ya. Memang mungkin segmennya mungkin kemana ya. Nanti coba akan saya lebih detailin lagi apakah khusus operator atau gimana. Yang ketiga teknik pengumpulan data, saya pakai survei Pak dan tinjauan pustaka juga. Tapi yang pasti saya langsung terjun ke karyawan itu langsung. Saya tungguin satu persatu survei itu saya ke mereka dengan beberapa pertanyaan. Jadi teknik pengumpulan data begitu. Kalau nggak saya tadi pertanyaan gitu ya Pak Desardi ya. Gitu aja Pak Aswin. Gitu aja Pak Aswin dari saya. Jadi maksudnya nggak perlu, kan di slide-nya Pak Aswin tuh ada tuh berapa persen, kalau ini berapa persen gitu ya. Ini bisa 100% kali ya Pak Joni ya. Nggak perlu disampling apa targetnya lah. Kan sampel Pak maksudnya. Ya, sampling. Kan di slide-nya Pak Aswin kan ada itu berapa persen kalau misalnya 1000, 10% kalau nggak salah. Nah, ini kan, nah biasanya kan kalau orang penelitiannya satu perusahaan, berarti Pak Aswin kita nggak perlu sampling itu kali ya, langsung ya semua aja di survei yang termasuk apa ya, as long as masuk batasan tadi ya kayaknya. Kebetulan perusahaannya nggak begitu gede Pak Ansori, iya. cuma 210 orang. Jadi saya lakukan ini yang ditanya Pak Desardi tadi, yang Pak Desardi aware pertanyaan Pak Desardi larinya ke sampling. Saya full Pak, karena karyawannya sedikit. Full saya. Karyawan berapa orang Pak Joni? Cuma 210 Pak. Banyak kan tuh Pak? Sedikit. Dibanding Astra sedikit Pak. Jadi tinggal bandingannya doang ini yang mana gitu. Kebetulan dapat support dari beliau orang presiden direkturnya, jadi saya leluasa Pak untuk mengadakan survei, melakukan apa aja dalam kaitannya dengan ini, karena dia memang pengen banget hasilnya apa sih gitu loh. Begitu ya. Pak Aswin. Ya. Mengenai apa namanya tadi yang disampaikan Pak Ansori
mengkhawatirkan nanti dosen nggak mau terlalu umum gitu. Ya, Oh, nggak juga Pak Ansori. Iya. Nggak, karena yang diteliti ini mungkin agak spesifik di lokasi yang memang kita sangat diperlukan jawabannya itu. Mungkin di tempat lain enggak lagi, tapi karena ini mungkin orang ownernya sendiri nih yang pengen tahu, karena ada budaya-budaya juga. Atau Bapak masukkan variabel tambahan ya Pak. yang dikhawatirkan Pak Ansori tadi. Jangan 2 Pak, tambahkan variabel lain. Apalah Pak Ansori, kira-kira Bapak punya saran apa? Kepemimpinan apa? Kepemimpinan. Ya, biasanya kan itu leadership, tambahannya Pak ya, etika, saya baca itu ya. Selain yang 2 tadi dari Pak Joni. Leadership Pak ya. Leadership sama etika Pak, ada juga Oke, itu. Leadership, etika. Makasih Pak. Itu soalnya judul saya. Saya juga pengen sumber daya manusia ya, karena topiknya pasti itu, tinggal perusahaan mana yang mau di subjek diteliti kan Betul. gitu. Oke, thank you Pak Ansori masukannya. Kalau boleh saya tambahkan Pak Joni, Boleh Pak, boleh banget. izin Pak dosen, Kan karena tadi gambarnya dibuka Pak, gambarnya biar kelihatan. karena tadi pembahasannya adalah lebih banyak kepada tindakan indisipliner karyawan ya Pak Joni ya. Ya. Kebetulan saya juga dulu pernah menjadi pengurus serikat pekerja. Kan biasanya perusahaan itu kan punya peraturan perusahaan ya, dan Ini berseberangan ini dengan Pak Joni. ya peraturan perusahaan. Kemudian juga biasanya kalau perusahaan yang punya karyawan lebih dari 10 itu sudah bisa berserikat gitu. Nah, menurut saya kalau masalah indisipliner itu kan biasanya bisa dibicarakan di dalam internal ya, meeting-meeting perusahaan antara manajemen dengan serikat pekerja misalnya. Tapi sebelumnya ada tidak Pak serikat pekerjanya Pak? Ada Pak. Ada ya. Nah, mungkin judulnya yang lebih tepat adalah Pak Joni, kalau boleh saya kasih masukan, adalah optimasi peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama terhadap indisipliner atau disiplin kerja karyawan di PT bla bla bla. Mungkin itu Pak lebih tepatnya mungkin. Itu sih menurut saya Pak gitu. Terima kasih Pak dosen. Ya. Pak Dedi, terima kasih. Silakan Pak Joni. Iya Pak, saya lebih ke, karena beliau itu mintanya itu sebenarnya sih apa aja sih faktor yang mempengaruhi kinerja supaya pabrik ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi dia inti goalnya tuh kinerjanya Pak. Dia kalau dia bicara ke saya, kinerjanya apakah dia bilang motivasi, apakah disiplin, apakah ada reward dia minta gitu. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau di PKB kami sebenarnya, PKB itu zaman saya Pak, saya baru 4 tahun di sini. Tadinya mereka PP Pak. Jadi saya karena satu dan lain hal saya jadiin PKB Pak. Lebih nyaman untuk memvonis karyawan kalau karena kan kesempatan bersama. Sebetulnya kalau sudah ada PKB nggak akan jadi masalah itu sebetulnya Pak Joni, kalau secara itu, ininya Pak. ya. Jadi beliau itu lihat dari kinerjanya Pak. Sebenarnya lebih ke kinerja ya. Jadi makanya kenapa saya ambil motivasi dan disiplin itu. Apakah ada pengaruh atau tidak gitu loh. Okay. Sebenarnya tadinya ada sampai 7 Pak Aswin, ada 7 variabel sebenarnya. Saya yang mana saya ini tadinya sih. Nah, diidentifikasi 7-nya itu cantumkan aja Pak Joni. Oh, ya. Nah, jadi kita telah mengidentifikasi beberapa variabel yang kita perkirakan akan mempengaruhi kinerja. Ya. Asin, maksudnya untuk kerangka awal atau ini kita ke dosen jangan kita screening terlalu banyak ya, kira-kira gitu ya. Biar nanti katakanlah dari 7 mungkin di screening dosen cukup 4 Pak Joni. Tapi kalau hanya 2 terus di screening 1 tinggal 1 nanti. Atau di screening 2 hilang kan gitu. Pak, di dalam Pak, sorry. Ya? Di subbab
identifikasi, Ya. itu sebenarnya termasuk kita mencoba mencari secara teoritis ataupun dari referensi mana itu variabel apa yang dimungkinkan mempengaruhi. Nah, tadi kan ketemunya 7. Memang nggak apa-apa, memang begitu Pak, diidentifikasi. Di batasan baru dibatasi jadi berapa dia dari 7. Oh, oke. Ya. Dari 7 itu baru Bapak batasin karena kondisi apa. Ini Bapak batasin 3. Iya, Pak. Kalau gini ya, saya tangkap ini kan tadi apapun motivasi, kinerja, disiplin terhadap kinerja kan begitu ya. Iya. Tadi Pak Joni selintingan ngomong reward, ya kan? Reward terhadap kinerja. Nah, saya agak bingung nih, kan saya bukan orang HRD ya. Apakah reward itu pengaruhnya bukan ke kinerja secara langsung, tetapi ke motivasi gitu misalnya. Kemudian motivasi baru ke kinerja gitu loh, yang saya agak bingungnya orang HRD ini. Kan ada beberapa kan kadang-kadang ngobrol, ini biar motivasinya naik, reward gitu ya. Ya ada rewardnya, ada hadiahnya misalnya kalau sukses. Jadi dia tidak langsung ke kinerja, tapi ke modifikasi apa bertahap gitu, Pak Joni. Jadi, maaf, saya Pak bukan Aswin. orang SDM ya, saya. Ya, jadi reward itu di perspektif saya, reward itu sebenarnya Pak hasilnya nanti kinerja melalui motivasi Pak. Jadi reward itu ternaik motivasi sehingga nanti motivasi itu menghasilkan kinerja yang baik. Kira-kira begitu Pak. Itu yang saya identifikasi. Nah, yang diminta bosnya ini apa hanya korelasi itu dasar jadi motivasi ke ini atau solusi gimana menaikkan motivasi, gimana menaikkan disiplin, kan beda itu kayaknya Pak. Benar Pak. Jadi goalnya dia gimana target tercapai dengan kinerja, apa yang harus dilakuin. Jadi saya boleh, kalau Joni nanti memang mengharuskan harus reward segini, bonus segini bisa mencapai motivasi kerja, kita jalanin. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu Pak. Makanya dia minta karena HRD sebelumnya itu nggak ada Pak. Ada itu nggak ada. Saya HRD ke 6 selama 2 tahun di situ Pak. Pak Joni, kalau jenis industrinya apa ya Pak Joni bentuknya, produknya? Rubber manufacturing Pak. Iya, bentuk produknya apa dia? Rubber Pak. Rubber untuk otomotif dan elektronik. Tapi mostly 80% itu elektronik. Jadi semua karet-karet yang ada di mobil ataupun di motor itu kita yang produksi, tapi melalui kita second layer Pak. Jadi ada lagi yang layer pertama. Jadi kita nggak direct ke Suzuki, Yamaha enggak. Jadi nanti diassembling lagi sama first layer kita, baru mereka sebutkan ke kayak Yamaha segala macam gitu Pak. Oh. Nah itu khusus di pabrik 1. Kalau pabrik 2 itu dia hanya hose Pak. Hose itu kayak selang di dalam di kap mobil kan ada selang-selang ya Pak ya. Kira-kira. Nah itu di meja 2 ada. Makanya beliau mintanya di meja 1 Pak, karena meja 1 ini kantor pusat. Dia kepengen sekali kira-kira apa supaya anak-anak ini dapat kinerja yang baik. Jadi apa faktornya motivasi kah? Dia juga udah membaca itu sebenarnya beberapa. Cuma dia lihat tadi budaya Indonesia itu sama nggak sih dengan budaya Jepang bahwa dikasih ini gitu. Kira-kira begitu dia. Karena orangnya ini Pak atasan saya ini agak tentang pendidikan tuh agak care dia Pak. Agak care. Gitu kira-kira. Pak Joni boleh saja tambahkan variabel. Ya Pak, siap. Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Ansori, kalau misalkan itu ada jalurnya, berawal dari reward, kemudian mempengaruhi motivasi mempengaruhi ke kinerja saja, panahnya jadi bertambah. Jadi ya nanti analisisnya Bapak bisa gunakan analisis jalur analisis ya. Jadi tidak linear regresi. Tidak regresi. Ya. Bisa saja. Ya, makasih Pak. Ada saran lain dari Bapak Ibu, silakan untuk memberikan masukan kepada Pak Joni. Beliau ini dipesan oleh atasannya untuk
mencari tahu apa yang bisa menyebabkan kinerjanya bisa meningkat. Nah, tentu saja dia akan cari variabel-variabel apa yang paling dominan pengaruh itu. So, begini Bapak Ibu, nanti ada koefisien yang menyatakan bahwa variabel itu memang seberapa besar variabel tadi perannya dalam membangun kinerja. Kalau Bapak nanti kinerja. Jadi nanti akan ada keluar angka koefisiennya. Kalau misalkan koefisiennya itu 40, berarti 40% variabel-variabel yang Bapak teliti itu kontribusinya untuk membangun kinerja. Kecil sekali. Itu kecil artinya. Diusahakan variabel itu pilihan variabel yang bisa mendapatkan koefisien determinasinya di atas 50. Kalau bisa mendekati 100. Sehingga dengan demikian daya ungkitnya untuk menjadikan kinerja itu bisa dapat maksimum itu besar. Jadi ada koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi itu berawal dari bagaimana Bapak bisa mencari tahu variabel apa sebenarnya. Ya, meskipun itu dianalisis secara statistik, tapi berdasarkan pengamatan awal, kemudian Bapak diskusi dengan orang-orang yang mungkin juga tahu, nanti Bapak akan dapatkan variabel yang Pareto-nya itu. Pareto ya Pak ya. Tulang ikan. Kalau budaya, gimana budaya? Budaya, variabel budaya. Oh, so Jepang budaya etos kerjanya kan beda dengan orang Indonesia. Budaya ya Pak ya. Apakah budaya yang menyebabkan begitu sehingga nanti di perusahaan Bapak nanti akan ada dimasukkan budaya kerja perusahaan. Budaya kerja. Bisa. Yang bisa dapat inspirasi dari Jepang sana. Kira-kira contohnya gimana ya Pak ya? Kerja keras, ya, kemudian apa namanya itu orang Jepang kan melaksanakan juga total quality management, TQM, ya. Ya nanti Bapak bisa lihat lah. Iya Pak. Jelas budaya atau etos kerjanya berbeda. Nah, karena berbeda itu sudah terlalu lama Indonesia dengan budaya yang ada. Nah, mungkin tidak budaya kerja di perusahaan Bapak yang Bapak bikin baru. Oke, Pak. Baik, Bapak Ibu. Pak Ansori, ada ini? Enggak, Pak, enggak. Tadi maksudnya bridging ya, bridging budaya ya. Kalau Jepang di very high, kita di paling bawah, ya paling tidak bridging di antaranya kali ya. Maksudnya, Aswin. Ya, itu Pak Joni. Ya, makasih Pak. Pak Dedi tadi juga memberi masukan mengenai serikat pekerja ya? Ya. Serikat pekerja. Serikat pekerja itu tadi apa ya? Ada ketidakpedulian dari karyawan. Apakah memang ada selama ini ada tekanan-tekanan? Bisa juga ditelusuri lagi, Pak. Ya, makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, silahkan kalau ada masukan dari Bapak Ibu mengenai yang disampaikan tadi oleh Pak Joni. Udah nggak ada kali Pak. Kalau tidak ada,
Pak Abdul Aziz ketawa-ketawa dia. Iya tuh Pak. Adinda saya tuh Pak. Oh, Adinda ya. Apa maksud ketawanya apa itu? Baik, kita berikan aplaus selamat pada Pak Joni. Makasih. Good. Ya. Berikutnya kita persilakan siapa lagi nih? Pak Ansori dulu atau Ibu ini Bu Sri, ya? Pak, mohon maaf Pak, saya terus terangnya belum siap sama sekali. Bu Sri Nah, yang- Mulyani, silakan Bu. Mau apa yang jadi topik saya masih galau Pak saya Pak. Bu Sri Mulyani, silakan Ibu. Pak Dedi mungkin sudah ada tuh sebenarnya dari Belum awal. belum beres. Pak Dedi. Baru separuh. Bukan, berarti sudah ada kan kira-kira bayangannya apa? Boleh ini? sesudah ini Pak Dedi. Pak Belum Dedi, Pak, Pak. belum. Waktu baru masuk dia bilang sudah ada loh Pak itu. Bohong Pak. Hoax. Separuh nanti dilengkapi oleh kawan-kawan nanti Pak hari ini. Kok salah? Bentar, Pak. Suaranya kecil Bu. Bentar, Pak. Oh, Judul aku kemana? Kalau apaan Bu? maaf. Suaranya kecil banget ya. Enggak, udah gede. Udah gede. Jelas, Bu, jelas. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Pak Aswin yang udah memberikan waktunya untuk mempresentasikan draft tesis ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua. Oke, judul tesisnya adalah analisis perbandingan tarif inasi bigis dan tarif rumah sakit pada instalasi rawat inap Rumah Sakit Dr. Gunawan Parto Widikdo Bogor. Ini khusus ke penanganan pasien COVID ya, karena latar belakangnya adalah kasus COVID kan baru-baru ini ya, baru 3 tahun ke belakang ini ya, makanya kenapa saya ngambil analisis perbandingan tarif. Itu karena satu, COVID itu jadi yang unik mungkin ya, saya kira itu. Terus ini adalah latar belakangnya kenapa, yaitu satu, perhitungan beban rawat inap di rumah sakit itu berbeda sekali dengan metode inasi bigisnya. Jadi perhitungan rawat inap di rumah sakit itu menggunakan activity based cost ABC atau per produk. Itu ya. Di sini diduga penyebabnya adalah perbedaan pengakuan biaya dan adanya pengelompokan akun yang masih berbeda. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu satu, adanya perbedaan tarif inasi bigis dengan tarif real rumah sakit. Ya, tarif real rumah sakit dihitung berdasarkan tarif emisi. Terus kedua, yaitu adanya perbedaan tarif yang bernilai dan yang tidak bernilai antara tarif rumah sakit dan tarif inasi bigis pada pembayaran klaim JKN, khususnya COVID. Jadi di sini itu seumpama ada tindakan atau jenis penyakit tertentu yang memang ada, tapi di inasi bigis itu tidak bernilai. Jadi penyakit itu tidak bisa menambahkan security level. Atau walaupun ada penyakit itu, tapi nilai klaimnya itu tetap sama. Jadi ada yang bernilai dan ada yang tidak bernilai. Yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan tarif rumah sakit dan tarif inasi bigis. Jadi ada beberapa faktor, yaitu ketidaklengkapan berkas, ketidaklengkapan resum yang ditulis oleh DPJP ataupun DPJR, dokter jaga ruangan. Terus yang keempat, apakah rumah sakit paru sudah menggunakan clinical pathway? Clinical pathway ini adalah umpama penyakit tipoid itu batas waktu perawatannya berapa hari ya? Umpama di batas waktu 5 hari. Nah, jadi dokter yang rawat itu DPJP-nya harus sesuai dengan clinical pathway yang
sudah dibuat. Terus batasan masalah ini adalah apakah tarif inasi bigis dengan tarif rumah sakit pada instalasi rawat inap di rumah sakit paru itu ini diambil pada periode Juni sampai dengan Agustus. Ini tidak sampai dengan tidak lebih dari 300 kayaknya. Misalnya, terus yang kedua adalah perbedaan penghitungan dan pengakuan biaya rawat inap antara rumah sakit dan tarif inasi bigisnya. Dalam JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional pada penanganan kasus COVID-19. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yaitu tujuan umumnya menganalisa perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif inasi bigisnya dan pembayaran klaim pasien JKN kalau inap COVID. Khususnya yaitu mengetahui besaran dan perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif inasi bigis pada pembayaran klaim JKN pada pasien COVID. Yang kedua, mengetahui perbedaan yang bernilai dan tidak bernilai antara tarif rumah sakit dengan tarif inasi bigisnya. Sama ya pada pasien COVID juga, ini ngambil khusus pada pasien COVID-nya. Yang ketiga itu, seperti tadi, mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan tarif rumah sakit dan tarif inasi bigisnya. Yang keempat, mengetahui apakah rumah sakit Paru Gunawan sudah menggunakan clinical pathway. Manfaat bagi rumah sakit yaitu hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat khususnya untuk mengetahui perbedaan tarif rumah sakit dan tarif inasi bigis pada pasien COVID-19 sehingga rumah sakit dapat segera mengambil keputusan atas penelitian yang ada. Bagi peneliti mendapatkan pengalaman yang nyata mengenai analisis perbedaan tarif rumah sakit dan tarif inasi bigis pada pasien COVID. Bagi penelitian selanjutnya yaitu sebagai sumber bacaan untuk penelitian dan pengembangan selanjutnya di bidang analisis perbandingan tarif rumah sakit dan tarif inasi bigis. Dan yang terakhir yaitu bagi istimewa ini, penelitian ini menambah daftar referensi perpustakaan di perpustakaan istimewa ini dan dapat dijadikan referensi pembelajaran ataupun penelitian bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan di bidang perbedaan tarif. Terima kasih, mungkin itu ya presentasi dari saya. Untuk kekurangannya mohon di saran dan baik. Baik, terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu, sudah sama-sama kita mendengarkan paparan yang disampaikan tadi oleh Bu Sri mengenai draft bab 1 mengenai rumah sakit ya, tarif. Ya, tarif rumah analisis sakit. Perbandingan tarif rumah sakit. Ya. Satunya tentang Indonesia. Inasi bigis. Indonesian case base. Bigis dibanding dengan tarif real rumah sakit. Ya. Ini lebih terkait kepada pasien-pasien COVID ya. Iya, pasien COVID. Jadi ini menarik. Mungkin perlu pendalaman dulu oleh teman-teman. Sesudah itu baru Ibu silahkan menjelaskan. Ini saya kurang paham tadi. Tarif Indonesia inasi bigis itu bisa diulangi lagi. Buat itu yang buat bigisnya. Ibu jelaskan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah pakai itu bahan presentasi. Apa beda antara tarif rumah sakit real
dengan Bedanya sangat jauh sih Pak. Kalau INASIBIKS itu kan tarif yang sudah ditentukan dari BPJS-nya, JKN-nya. Itu per paket. Jadi kita klaim ke pihak BPJS itu sudah per paket. Kalau tarif real rumah sakit kan per produk. Kayak obat sendiri, obat A, B, C, D itu kan sendiri, ada harganya masing-masing. Gitu kan. Nah, kalau tarif INASIBIKS ini sudah per paket kayak tipoid itu udah dipaket. Seumpama SL1 itu 3 juta, SL2 3,5 dan SL3 itu 4,5 juta. SL apa tuh SL? Security level, tingkat keparahan pasien. Ya, seumpama ada pasien menderita tipoid, seumpama ada penyakit penyerta, seumpama DHF. Nah, itu bisa menjadi security level 3 dan tarifnya itu naik jadi 4,5 juta. Tapi kalau untuk tipoid sendiri tidak ada penyerta penyakit lain, itu SL1 cuma 3,5 misalnya gitu. Oke. Mana-mana saja yang masuk kelompok INASIBIKS? Semua itu ya. Semua penyakit iya masuk. Semua BPJS itu INASIBIKS. Iya, semua BPJS masuk. Semua peserta yang peserta BPJS kalau dirawat itu pasti masuk ke paket INASIBIKS. Masuk COVID kan kalau untuk pertama itu jaminan ya. Sekarang udah masuk ke INASIBIKS klaimnya. Kalau real ini pasien biasa. Iya, pasien tunai. BPJS. Iya, tidak menggunakan BPJS. Menarik ini. Bapak Ibu silahkan berikan masukan untuk Ibu Sri Mulyani untuk beliau bisa lebih menyempurnakan tesisnya. Saya mau tanya Bu Sri. Ya boleh Pak. Boleh. Kenapa? Jadi bukan ini bertanya malahan ini. Jadi tarif yang CKN tadi ina apa sih namanya itu ya? Itu kan udah paket ya? Iya, per paket. Nah, paketnya yang dinamakan paket itu per hari ya maksudnya? Enggak, satu kesatuan. Jadi pasien dirawat misal 3 hari itu udah satu paket. Oh, oke. Iya. Sampai sembuh. Berarti. Iya, sampai sembuh. Pokoknya untuk COVID ya, khusus COVID ya? Semua. Oh gitu ya. Iya, jadi setiap pasien yang masuk rumah sakit pakai BPJS itu dari hari pertama masuk ke rumah sakit sampai pasien itu pulang, kalau menggunakan BPJS atau JKN itu per paket. Jadi dihitung satu paket dari semua pasien dirawat 2 hari, 3 hari, 4 hari atau 5 hari sama dihitung ya? Per paket. Iya. Ya, artinya kalau pasiennya rawat inap sehari, ya alhamdulillah rumah sakitnya kan gitu ya kira-kira ya. Iya. Ya, bisa dikatakan gitu. Nah, dari BPJS itu sendiri paketnya itu tidak dikasih guideline tambahan kah, Bu? Misalnya sakit ini, obatnya ini. Kok saya nangkepnya ini seolah ada paket itu kemudian rumah sakit harus berpikir keras gitu ya. Emang kita dokternya juga gitu obat mana yang harus dikasihkan sehingga tidak jauh kalaupun tekor nggak terlalu tekor ya kayaknya. Iya, kalau memang obat sudah ditentukan. Jadi kita udah dikasih panduan obat apa aja yang harus diberikan pada pasien BPJS. Gitu. Jadi kita nggak bisa kecuali kalau emang tingkat keparahan pasien itu sudah parah banget dan memang harus menggunakan obat itu biasanya baru bisa gitu. Ataupun obat pengganti ya. Kadang juga pasien beli sendiri kalau di luar tanggungan BPJS gitu. Nah, ini tujuan akhirnya apa Bu kalau begini? Tujuan akhir dari apa yang ingin diteliti ya, maksudnya kan itu analisis. Nah, analisis itu yang katakanlah hipotesanya ya. Oh, ternyata untuk COVID selama pandemik defisit rumah sakit sekian gitu. Apakah begitu? Saya nggak ngerti. Perbedaan aja Pak.
Sri mau mengetahui, ya emang sih tujuannya ke situ, apakah rumah sakit rugi gitu kan? Defisit berapa? Iya, defisit berapa gitu sih tujuannya itu. Karena apa? Paket ini tuh memenuhi nggak sih untuk biaya real rumah sakitnya yang udah dihabiskan sama pasien ini gitu. Sebab pasien A itu tuh paketnya 9 juta, padahal pasien A ini real cost waktu dirawat itu 10 juta. Berarti kan rumah sakit rugi dong 1 juta Ya. gitu. Populasinya berapa, Bu, waktu yang ini? Berarti kan Ibu akan melihat data selama ada rawat inap COVID ya? Iya. Benar nggak sih? Tadi udah ya, tadi dijelaskan ke Sri kan memang Sri tiap hari analisa itu. Jadi sudah Sri lakukan kemarin di bulan Juni sampai Agustus. Kan iya, maksudnya ada berapa orang yang rawat inap kan? Iya, ada berapa orang yang rawat inap? Sekitar 300 Pak kalau untuk bulan 300. Juli. Oh, cukup ya. Ya, Tapi 300. Pak Aswin ini kan berarti hanya dapat data terus di-compare gimana? Pakai apa ini ya? Apa namanya? Iya, Sri mau Sri itu mau nanyain metodologi apa yang harus diambil gitu kan. Apa kuanti ataukah kuali, terus yang dirumuskan masalahnya juga. Beda kasusnya Bu kalau Ibu membandingkan pada kondisi COVID dan tidak COVID, itu kan enak. Ibu tidak punya data nih pas COVID skor sekian, pas tidak COVID katakanlah malah positif. Itu beda kan membandingkan dua, beda gitu. Nah ini kan kalau hanya satu, jadi seolah-olah hanya maaf ya seperti pekerjaan. Jadi tarif real sama tarif COVID, paket COVID-nya. Ya kan Ibu hanya membandingkan apa sih namanya kayak seperti pekerjaan rutin maksud saya. Jadi seperti orang akunting jadinya ini berapa gitu kan. Nah, kemudian apa ini Mas? Kemudian secara akademisi agak bingung saya terus kecuali tadi saya bilang Ibu membandingkan pada masa COVID dan katakanlah sebelum COVID atau pasca COVID. Nah dibandingkan tiga itu apa sih namanya defisit atau tidak defisit itu seperti apa? Itu menurut saya Pak Aswin ya. Saya nangkapnya kalau hanya satu ini jadi pekerjaan seperti rutin akunting melihat defisit sekian gitu ya. Nah, ya kalau masuk ranahnya penelitian kan artinya kita membandingkan misalnya katakanlah pada COVID dan non-COVID. Non-COVID itu bisa dua, sebelum COVID dan setelah COVID, maka gitu. Sehingga Ibu bisa menyimpulkan misalnya pada saat COVID rumah sakit ini defisit gitu loh. Berarti ini tidak mutlak ke COVID-nya. Bukan, kalau Ibu hanya COVID, maksud saya Ibu tidak membandingkan apa gitu loh. Itu kan Ibu bukan membandingkan, hanya membuat tabulasi. Ini kan misalnya ada 300 orang, biayanya 3 miliar misalnya. Rumah sakit mengeluarkan 3,5 miliar, berarti kan defisit 0,5 miliar ya. Itu bukan penelitian menurut saya, itu hanya kayak kerjaan akunting, Bu. Nah, kalau kemudian penelitian gitu ya, hal yang sama dilakukan sebelum COVID, gitu ya, misalnya berapa bulan, misalnya pas COVID 3 bulan, ya itu coba 3 bulan sebelum COVID seperti apa, 3 bulan setelah COVID seperti apa. Nah, itu kita bisa lihat trennya gitu loh. Maksudnya ujung-ujungnya bisa memberikan kesimpulan gitu, waktu COVID ini begini gitu, bisa ngomong. Tapi kalau hanya selama COVID itu berarti hanya menurut saya ya, mohon maaf bisa dikoreksi Pak Aswin mungkin. Kalau ini menurut saya itu bukan penelitian, tapi membuat tabulasi akunting. Bayang nggak Bu? Iya sih. Terus Ibu, naik ya apa gitu loh, ya kan? Selesai kan? Ya memang ini udah tarik, udah ini. Nah kita lihat deltanya berapa. Delta itu waktu sebelum COVID berapa? Jangan nggak delta kan? Nah pasca COVID ada nggak delta itu misalnya tadi ya? Tidak. Nah, artinya kan kemudian ini menjadi basis bahwa pada saat COVID itu kan ada konsensus, pada saat pandemik kita bisa menyimpulkan tarif apa sih namanya tadi INA-JKN itu secara risk gitu ya, itu banyak ditanggung oleh rumah sakit. Kira-kira gitu kalau bahasa saya di orang ini ya, di kerjaan sehari-hari. Itu Pak Aswin, maksud saya Pak Aswin. Ya, Ibu bisa jelaskan lebih lanjut. Membandingkan ini tujuannya kemana nanti?
untuk melihat apa namanya perbedaan yang di ini Pak, tarif realnya. Jadi apa namanya perbedaan tarif itu signifikan tidak sih gitu. Jadi rumah sakit rugi nggak sih gitu? Ya, satunya paket, Iya, satunya real, real ya. sesuai dengan pemakaian. Iya, sesuai dengan pemakaian. Kalau ini nggak dilihat lagi pemakaiannya. Pokoknya penyakitnya ini level berapa diberikan paketnya sekian, gitu ya. Borongan kan? Iya, betul. Tahu borongan juga Bapak. Siapa itu? Iya, betul begitu Pak. Pak Dedi ya? Ya. Saya Pak. Oh, Pak Joni. Ya. Jadi ada tarif borongan, ada tarif real. Iya. Mau dibandingkan. Iya. Arahnya Ibu nanti untuk apa ininya? Rekomendasinya kemana nanti? Jadi untuk memperbaiki apa kinerja dokternya Pak. Soalnya yang saya lihat apa namanya dokter itu ngisi resumnya itu tidak sesuai yang pasien dirawat. Masih ada beberapa penyakit atau tindakan tidak masuk gitu. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tarif paket itu gitu. Oh, jadi maksudnya Ibu mau melihat defisitnya itu karena apa gitu ya? Apa karena dokternya asal isi obat gitu ya? Iya. Oh, beda. Saya pikir itu bukan risk berarti ya. Ini berarti SDM. Kadang kan gini. Jadi SDM. Kita arti mana? Jadi kadang dokter nulis penyakit misalnya. Dokter nulis misalnya penyakit akut kidney injury atau gagal ginjal. Nah, si terapinya itu nggak dimasukin, seumpama obat Bignatnya itu tidak dimasukin sehingga itu tidak bisa dikoding dan mempengaruhi tarif paketnya itu. Gitu. Tidak dimasukin berarti rumah sakitnya untung dong? Enggak dong Pak, rugi. Nggak bisa diklaim? Iya, nggak bisa diklaim. Waduh, ini kasusnya beda ini berarti ya? Iya, jadi BPJS itu mintanya seumpama satu penyakit, misalnya yang tadinya gagal ginjal. Konsultasi ke Pak Joni nih, nggak disiplin dokter. Harus ada labnya satu, lab pendukung satu, bahwa ureum kreatinin itu tinggi gitu kan, melebihi standarnya. Terus yang kedua terapinya itu harus sesuai dengan penyakit itu. Oh, berarti saya nangkapnya gini, BPJS kan sebagai asuransi. Nah, sebelum kita kasih obat, mungkin ada sesuatu yang harus dilakukan dulu sebelum obat itu dikasih. Nah, kalau presiden untuk memberi obat itu tidak dilakukan di rumah sakit, itu akhirnya nggak bisa klaim sama sekali ke BPJS gitu ya? Iya. Itu yang fatality-nya kan? Iya. Terjadi fatalnya. Iya. Betul-betul nggak bisa diklaim, Bu? Kalau nggak. Ya kita harus coret menghilangkan penyakit itu. Ya artinya satu paket katakanlah 3 juta per itu nggak bisa sama sekali kan? Karena paketan ini. Bisa, tapi untuk diagnosa utamanya aja. Oh. Nah, gitu. Kalau diagnosa utama kan pasti ada terapinya, ada tindakannya gitu kan. Tapi untuk diagnosa sekunder, diagnosa penyerta itu juga harus ditulis terapi. Tapi kalau terapi sama tindakan pendukung ya. Kalau tidak ada lab pendukung semua ronsen atau hasil labnya itu harus dicoret. Nggak bisa. Oke. Ya. Baik. Sebelum diberikan lebih lanjut, dari Bapak Ibu lainnya silahkan. Coba Bapak Ibu yang lain dibuka kameranya, boleh? Ya, silahkan Bapak Ibu lain dibuka kameranya. Pak Hardi, silakan Pak Hardi. Maaf Pak, dalam perjalanan. Oh, nggak apa-apa. Kalau tadi mengikuti, nggak apa-apa. Sinyal juga kurang mengikuti. Sinyalnya kirang timur sih tadi Pak. Maaf ya Pak. Ya, silakan yang lain. Pak Dedi. Ya, Bu Sri,
Yep. Kalau di tagihan BPJS itu, misalnya nih kan ada kelas-kelas tuh Bu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya Iya, kan? Nah ya, itu ya. kan tentu di rumah sakitnya juga kan berbeda tarif ya Bu ya. Iya. Nah kemudian misalnya ada seorang pasien gitu dirawat. Nah sebetulnya jatahnya itu, jatah perawatannya itu menurut BPJS-nya itu misalnya 5 hari Bu misalnya. Tapi ternyata di rumah sakitnya 2 hari itu sudah disuruh bawa pulang gitu, udah boleh pulang sama dokter gitu. Nah itu untuk tagihannya tetap 2 hari atau bagaimana Ibu? Tetap sesuai dengan klaimnya Pak jatah. Kita kan kalau itu masukin jenis penyakitnya ke inasi bigisnya itu ya. Nah nanti muncul biaya paketnya di situ. Ya, maksud saya sesuai jatahnya BPJS Iya, atau sesuai jatahnya BPJS. Oh, walaupun dirawatnya cuma 2 hari. Iya, betul. Berarti rumah sakit tidak rugi dong Bu kalau begitu. Tidak ada kerugian di rumah sakit dong, justru rumah sakit untung malah karena apa? Karena kan ada perbedaan sekian hari nih Bu, gitu kan? Dirawat cuma 2 hari gitu. Ya kan, tapi tagihannya kan kalau BPJS itu saling menutupi Pak. Seumpama gini, oh iya penyakit dengan kasus tipoid dirawat 2 hari bisa gitu kan. Tapi pasien dengan kasus paru, seumpama pneumotorak TB itu dirawatnya bisa lebih dari 15 hari Pak. Soalnya harus dilakukan tindakan torakotomi eksplorasi gitu kan. Dan padahal jatah rawat dari pneumotorak ini adalah 5 hari misalnya. Jadi kita kan pasti kerugian rumah sakitnya juga. Dari AKHP-nya juga, terus dari biaya kamar juga gitu kan. Jadi kalau BPJS kan tambal sulam. Gitu Pak. Oke. Ya. Mungkin dari yang lain, Pak Ansari, silakan Pak. Tapi Pak untuk Pak Dedi Chandra. Oh ya, oke. Kalau apa tadi BPJS itu sebetulnya ada subsidi silang sebetulnya Pak. Kita kadang untung, kadang tidak. Untungnya adalah misalnya dirawat inap itu dari BPJS mengasih misalnya untuk penyakit demam aja Pak ya, kita yang simple penyakit demam untuk BPJS dia mengasih dana 5 juta. Pokoknya dia nggak peduli itu mau obat paten, mau dia berapa Pak, cuma sehari atau 2 hari, dia nggak peduli Pak. Yang penting dia kasih budget 5 juta. Sedangkan kalau misalnya ternyata penyakit pasien ini yang demam ini lebih dari 5 hari misalnya, nah itu BPJS nggak peduli Pak masalah kerugian dari rumah sakit. Nah jadi intinya adalah itu subsidi silang aja sih Pak, kadang untung kadang tidak kalau dari BPJS. Oh iya. Yang sering maksud tambah. Nah ini maksudnya Pak Dok, Bu, ini namanya risk gitu ya. Makanya saya mau tanya, Ibu mau melihat risetnya ke fokus ke risk gitu ya, risk ya. Atau kerugian, itu tadi SDM-nya dokter-dokter tadi ya. Kebijakan mungkin ya. Gitu ya. Jadi mana yang Ibu pilih risknya? Nah kalau ngomong risk, ya makanya tadi mungkin Ibu harus melihat 3 bulan sebelum COVID dan 3 bulan setelah COVID dibandingkan gitu loh. Sehingga kemudian risk secara umum pada COVID ya namanya force major bisa bilang ya itu Pak Dedi pasti tahu tuh. Artinya nggak risk itu ya pada saat pandemik jadi bukan ngomong COVID-nya, pada saat pandemik itu rumah sakit ya risiko harus menanggung lebih besar risiko itu. Kalau kita ngomongnya ke risk, jadi nggak bisa Ibu hanya satu periode COVID. Tetapi kalau ke perilaku atau cara-cara dokternya itu yang tidak prosedural itu yaitu beda, itu kan SDM ya Pak Dedi ya atau Pak Doni, itu beda. Makanya saya tanya, kalau hanya selama COVID Ibu nggak bisa ngomong risk topiknya. Iya, makanya kan tadi di depan juga sih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gitu kan, ada kan tadi. Itu faktor-faktor apa. Silakan, ada Bapak Ibu lain yang bisa memberikan masukan kepada Ibu Sri. Pak Ulil Absor, silakan Pak.
Silakan. Unmute Pak, unmute. Unmute. Suaranya belum dibuka dulu Pak. Ya, silakan. Iya Pak, cukup Pak. Masih Ya. menyimak Pak. Ya, baik. Siap. Ya, silakan. Tapi Bapak ini Ibu. memang menarik ya Pak Aswin ya. Masalah Menarik. risk ini memang salah satu topiknya keuangan gitu. Barangkali di rumah sakit Bu Sri masih ada yang lain, saya mungkin ke sana aja deh kalau misalnya manjat. Keuangannya masih Boleh. galau Pak. Boleh Kalau Pak, fraud masih bisa Pak. Karena memang isu apa namanya BPJS ya, ketimbangan tadi itu isu yang memang dari dulu ya. Iya. Nah, kalau tadi saya barusan dengar dari Pak siapa tadi ya, Pak Ismail dan Ibu, oh ini ternyata sebenarnya risk gitu ya. Ya namanya risk kan ya kadang risk itu ya, artinya pas Covid ya rumah sakit tukar banget, pas tidak Covid ya untung. Artinya kita tidak bisa serta-merta bilang BPJS itu wah itu bikin rumah sakit tekor. Enggak, karena udah ngomongnya risk kan gini ya. Nah, masalahnya risk itu berlaku tidak waktu pandemi kan begitu. Pada perang mungkin berbeda lagi gitu ya. Nah itu menariknya sih kalau mau topik risk saya juga ya kalau boleh masuk rumah sakit mana Bu? Bogor. Kan BPJS tapi melihatnya BPJS dengan sampling Rumah sakit baru Dr. Gunawan, Pak. Bisa kok kecurangan BPJS atau kecurangan rumah sakit bisa juga. Itu termasuk dalam fraud BPJS. Gitu. Ibu boleh bertanya Bu? Boleh, Bu, Pak. kan kalau kita berbicara di antara apa namanya force major-nya COVID ini gitu ya, kan kalau yang namanya COVID antara sembuh dan wassalam gitu ya Bu ya. Nah, saya pengen tanya nih Bu, kan isu yang berkembang di luar entah benar atau tidak, kalau ada pasien meninggal itu klaimnya lumayan nih Bu gitu. Bahkan katanya bisa sampai ratusan juta nih untuk satu jiwa nih gitu. Tidak, Itu Pak. walau alam ya, itu makanya saya ingin konfirmasi nih ke Ibu gitu kan. Sebagaimana yang berkembang di luar akhirnya ada berita masalah peti kosong lah gitu kan, yang dikuburkan kemudian baru besoknya yang aslinya gitu. Nah, itu sebetulnya seperti apa tuh Bu? Kan ini juga menyangkut tagihan ya gitu Bu. Gitu, Bu. Tidak sih Pak. Jadi suaranya hilang Bu. Takut jawabnya kali Pak Sri. Bu Sri. Juga Bu sudah Sri. Bu Sri suaranya hilang. Yep. Nah, udah oke. Nah, hilang lagi tuh. Hujan ya, Bu? Itu sudah diatur, ada itu aturannya. Ya. Hujan, ya, hujan di sini. Hujan. Halo. Oh, hujan. Berarti itu kode alam Pak Aswin, kode alam. Ya. Kode alam. Jadi tapi ini ngomong-ngomong, berarti kalau yang COVID meninggal ada biaya yang banyak ya untuk apa ambulans segala macam tadi preparation itu di luar BPJS berarti ya. Jadi government menyiapkan dana khusus gitu Pak jadi maksudnya. Betul, Pak. Oh, oke. Dan itu saya alami sendiri ketika pamannya istri itu kena COVID, Pak. Bayangkan hanya dari rumah sakit Islam ke rumah sakit RSUD Bogor itu yang hanya berjarak 2 kilo, Pak. Itu biaya ambulannya itu sampai 1.500.000, Pak. Yang dicas hanya berjarak 2 kilo, Pak. Gitu. Ya, dicas ke Departemen Kesehatan ya. Tidak, itu biaya pribadi, Pak. Loh? Bukan ditanggung, Pak. Tidak. Ditanggung, Pak. Itu biaya pribadi. Enggak, Pak. Dalam Permenkesnya ditanggung loh. Ditanggung, nah, Pak. itulah yang kita tidak tahu, Bu. Oh. Gitu. Ya kan ada kebijakan rumah sakit itu kan beda-beda, Bu. Ya kan, makanya yang saya bilang tadi, ya kan, makanya saya tanyakan bagaimana ini kalau pasien meninggal adanya peti kosong ya kan dan segala macamnya dan kabarnya itu bisa sampai diklaim bisa ratusan juta gitu untuk satu mayat. Nah, itu benar tidak gitu. Kalau untuk gitu. 100 juta per pasien meninggal ya itu tidak benar, soalnya udah ada aturan Permenkesnya. Sebelum
hilang lagi. Apa PP yang terakhir kemarin ya, salah. Nggak sampai 100, Pak. Itu. Di Bekasi gratis, Pak. Pak Deddy, di Bekasi gratis. Walaupun Terus ada ambulan keluarga itu yang juga ngasih, masuk ke jaminan, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya potong. Maaf, saya potong aja karena kita mau kembali ke apa yang disampaikan oleh Ibu Sri. Apakah bisa ini dijadikan tesis atau tidak? Ya. Nah, kalau melihat penjelasannya dan diskusi tadi, itu kalau membandingkan biaya yang dilakukan dengan tarif CBG dengan tarif real, itu kan tarif borongan dengan tarif real. Iya. Nah, itu dengan akuntansi sebetulnya sudah terlihat. Ini untuk sebuah tesis, untuk sebuah skripsi ini terpenuhi. Untuk sebuah skripsi. Tapi untuk tesis kelihatannya terlalu simpel. Ya. Nah, oleh sebab itu mungkin tadi saya sudah tanya ke Ibu, tujuannya kemana? Tujuannya dalam kaitan untuk meningkatkan kinerja dokter. Nah, apakah bisa nggak kita rubah riset Ibu itu melihat sejauh mana tarif INA-CBGS ini bisa ini pengaruhnya terhadap kinerja dosen, kinerja dokter. Jadi tarif itu CBGS dampaknya terhadap pengaruhnya terhadap kinerja dokter. Terus mungkin karena persyaratan kalau melakukan kausalisasi ini harus minimal 2 variabel, variabel lainnya apa? Ya. Karena kalau hanya membandingkan seperti itu, ya itu hanya dengan hitungan saja, nanti udah ketahuan. Oh, satunya borongan, terpakai atau tidak, direalisasi atau tidak, bayarnya segitu juga. Nanti ada kecenderungan juga orang belum selesai obat suruh pulang juga, bisa juga. Betul, Pak. Supaya nggak rugi kan, atau supaya untung. Bisa seperti itu. Tapi yang sasaran Ibu tadi kan mau melihat kinerja dokter. Apakah terdampak dengan adanya paket seperti ini? Ya bisa mungkin Ibu lihat di samping itu paket apa yang lainnya. Apakah kinerja rumah sakit, mungkin tidak usah kinerja dokter, ya kinerja rumah sakit atau kinerja tenaga medik. Gimana? Suara Ibu terputus. Jadi kemungkinan ini ya. Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu. Halo. Ya, oke. Silakan, Bu. Sudahkah? Sudah dengar? Sudah, Bu, sudah. Jadi mungkin lebih ke ini ya, kelengkapan dokumen rekam medis ya. Bisa. Kelengkapan dokumen rekam medis terhadap klaim INA-CBGS-nya. Sama kinerja dokter, gitu. Rekam medis mungkin salah satu bentuk kinerja dokter, Bu, maksudnya. Rekam medis adalah salah satu variabel, bisa. Rekam medis. Kemudian ini paket INA-CBGS bisa jadikan variabel juga. Nah, dampaknya terhadap kinerja itu perusahaan atau kinerja rumah sakit atau kerja dokter. Terah. Yang mana yang bisa ada data untuk diukur nanti? Ada sih, kalau untuk kelengkapan data sudah dianalisis juga sih, Pak.
Ya. Datanya. Jadi rekam medis, kemudian pola ini, pola data lengkap dan tidak lengkap. Ya. Berarti. Kelengkapan pengisian dokumen rekam medis. Yang ngisi dokter ya, Bu? Ya. Yang wajib ngisi itu dokter atau siapa? Iya, dokter. Kalau untuk resume keluar pasien itu yang wajib ngisi itu DPJR atau enggak dokter DPJP-nya, dokter penanggung jawab. Ya, dokter kan gitu ya. Nah, ya. Kejadiannya di rumah sakit Ibu ini dokternya nggak ngisi itu komplit atau gimana ceritanya? Iya, dokternya kadang ya ada tadi yang sama kurang, sama Pak Joni tidak disiplin. Ya. Dokternya tidak disiplin. Ada obat yang kurang, ada lab yang kurang, kadang radiologi ada yang belum Tidak terbaca. termotivasi dokternya mengisi dengan benar. Gitu. Awareness-nya bahwa itu impact-nya bisa defisit ke rumah sakit kan gitu sama sebenarnya itu kinerja perusahaan ya. Itu tapi rumah sakit untuk itu. ngambil ini pasti nanti kita ya udah bareng Pak Joni itu paham sama dokternya. Ya. Bahasa teorinya bisa cari bareng-bareng tuh Mas Joni. Soalnya saya sih kenapa tidak ngambil ini karena dokter itu kan number one di rumah sakit kan. Berani ya? Iya. Pasti ntar ada perselisihan. Nah kalau takut terjadi itu mendingan cari yang lain Bu. Banyak dokter Bu di luar, banyak dokter Hardi juga. Benar. Iya. Oke. Sebenarnya bisa sih untuk ngambil itu. Jadi begitu ya Bu Sri. Iya. Kalau hanya membandingkan tarif real dengan tarif borongan, itu mungkin tingkatan skripsi saja. Jadi kalau Ibu bisa melihat lebih jauh hubungan kausalnya antar tarif borongan dengan kinerja ditambah variabel lain yang mungkin bermasalah di sana untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mungkin itu lebih sesuai. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan masukan pada Ibu Sri? Silakan. Kalau tidak, kita masukan saya Pak terakhir buat Ibu Sri kalau ragu-ragu mendingan cari yang lain. Loh, tadi kan takut dengan dokter, tiap hari ketemu dokter di rumah sakit loh Bu. Iya, kalau untuk dokter umum itu sudah menjadi teman gitu kan Pak. Tapi untuk dokter DPJP, dokter spesialis itu kan jarang sekali interaksinya gitu. Ya. Saran saya diskusi sama dokternya Bu, boleh nggak dibikin penelitian ini? Apa-apaan kau? Oke. Iya. Ya. Tanyain ke ininya, ke direktur rumah sakitnya aja Bu. Ya, benar. Perlu nggak ini? Baik Pak. Ya. Kalau memang untuk kinerja rumah sakit, kenapa tidak? Kalau dari direktur rumah sakit. Benar Pak. Ya. Tapi rumah sakitnya pemerintah ya Bu atau swasta Bu? Pemerintah. Iya, pemerintah. Wah, kalau pemerintah berat Bu, berat. Ya. Beda Pak Joni kan swasta. Rumah sakit vertikal Pak. Kalau pemerintah jangan dibuka. Makanya saya bilang masa rugi sih gitu. Rumah sakit kelompok kita di bawah Kemenkes langsung. Itu bukan dokternya aja yang marah Bu. Marah Bu. Iya, makanya itu kan rumah sakit vertikal di bawah Kemenkes langsung, jadi rada-rada sensitif Bu isunya Bu. Baik, kita selesai di sini. Kita beri apresiasi kepada Sri Mulyani. Selanjutnya siapa lagi? Oh, sekarang sorry atau Pak Dedi, Pak? Udah jam 5, udah jam 5. Jam 5, Mas. Oh ya udah jam 5. Minggu depan. Minggu depan lagi. Ya. Baik Bapak Ibu, kita begini Pak Aswin, berarti minggu depan siapapun yang siap mau diskusi kita bisa Pak share Ansori, ya, Pak Ansori.
Ansori sama Pak Dedi, Pak. Saya Siap, ya, Insya Allah mudah-mudahan. minggu depan, Insya Allah. Ya, siap. Kalau Pak Dedi kan memang dari waktu kenalan pertama kali aku udah siap tesis katanya ngomong gitu. Jadi saya tagih justru gitu loh. Silakan konsultasi di sini. Kalau saya Pak, dari awal bingung nih mau ngomong keuangan Pak SDM. Pak Dedi, Pak Ansori minggu depan ya. Ya. Apa tadi itu? Pak Ibu Rifa ya, Ibu Rifa Rustikana ya minggu depan juga. Bu Rifa, semangat Bu Rifa. Ya. Baik, Pak. Ya. Pak Malik Abdul Aziz. Nah, Ya, Dinda, Pak. Dinda. Ya, Saya sih melihatnya yang siap nih ya Pak Malik. Teman-teman itu Bu Nikmah itu saya lihat siap itu sebenarnya udah punya aja bayangan mau ngapain. bisa Diam-diam banget. Giliran ini bisa banget. Loh memang iya, tapi Bisa melempar. Pak Ansori, Pak Aswin udah menetapkan. Pak Ansori, Pak Ansori, Dedi, Pak Bu Aswin udah Rifa, dan Pak Malik udah menetapkan. selesai. Ya, kita minta dari pendidikan juga ada. Nah itu Bu Nikmah Pak, Bu Nikmah Malik dan kawan-kawan itu Pak. Mereka tuh udah ready siap Pak sebetulnya. Ya, Ada Pak Malik, Pak senior. Pak Malik ya. Pak Pak Malik ya Pak, Pak Malik besok Pak. Pak Malik. Udah kelas Ya, sampai Pak bab Malik. 4 dia Pak katanya. Iya. Terus gitu, terus. Saya nomor urut 5 ya, Pak. Yang diprestasikan bab 1 aja Pak Malik. Opsinya Siapa bisa lagi? Bu Nikmah Pak, Bu Nikmah juga bisa tuh kayaknya. Siapa? Ibu Nikmah. Bu Wakil Nikmah. ketua kelas kami. Bu Nikmah, Pak. Bu Nikmah mana Bu Nikmah? Wakil ketua. Bu Nikmah. Wakil ketua kelas. Silakan Bu Nikmah. Pak Ibu Sarifah Nikmah. Ya. Ya. Ibu minggu depan juga 1 orang lagi. Sarifah Nikmah. Pak Ulil. Pak Yang Ulil pemasaran siapa belum Ulil? ini? Pak Ulil. Wakil pemasaran deh. Belum. Boleh, Ulil boleh. Saya pendidikan, Pak. Pendidikan ya, cocok pendidikan. Cocok. Pemasaran 1 lagi, pemasaran. Siapa orang pemasaran? Kalau enggak Pak Alvin, saran saya minggu depan kita fokuskan ke pendidikan gitu. Biar saling mendukung. Oh iya. Ngeles. Pak Budiono jangan ngeles. Hari ini SDM, minggu depan pendidikan. Minggu depan pemasaran, terakhir baru keuangan. Kok jadi gitu? Ya. Besok Kita- keuangan dulu Pak. Ya. Baik. Kita sampai di sini, Bapak Ibu. Pak Aswin, Yap. saya punya judul begini, Pak. Pengaruh kualitas besok. manajemen sumber daya manusia pada perusahaan jasa konstruksi dalam penerapan sistem manajemen ISO, Pak. Ini udah pernah saya dengar Pak. Ini pernah ngomong di semester kemarin dengar makanya. Boleh ya, Pak, itu, Pak? Boleh. Masuk Jadi ya, Pak. Bapak tinggal presentasikan, nanti akan Besok. ada masukan Ya. dari kawan-kawan. Tapi nomor urut 7 ya, Pak? Baik. Jadi akan selanjutnya minggu depan kita akan masih membahas mengenai pendahuluan ini, tapi dengan Bapak Ibu presentasikan sehingga akan ada interaktif antar teman-teman. Ya. Baik, kita sudahi sampai di sini. Tadi fotonya sudah ya Pak Joni ya? Udah saya kirim ke Bapak. Sudah. Ini tolong absennya juga Pak Joni. Udah Pak. Absensi. Kita selesai di sini sampai minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, teman-teman. Pak Joni yang sudah share. Semangat Pak Dedi, Pak Ansori besok. Sorry, siap ya. Pak Semangat Ansori, Pak dong. Dedi besok. Selalu semangat. Pak Dedi yang kedua, Pak Dedi. Tugas Kehidupan manajemen adalah pemasarannya masa Pak kampanye belum. pendidikan. Sesuai abjad. A. Ansori. D. Nggak ada D. Dedi. Nah, ide bagus. S yang terakhir, S. Itu S yang pertama Pak. Coba. Nggak untuk yang khusus terakhir. besok. Khusus besok.
Abjad. Habis Pak Udah. Joni. Saya mah ngalah. Yang terakhir aja. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, Waalaikumsalam.